Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pembelajaran fisika asyik, seru, luar biasa. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis. Seperti apa listrik dinamis nanti akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya berikut ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, nanti di sini kalian bisa menentukan kuat arus listrik, menentukan beda potensial listrik, serta menyelidiki faktor yang mempengaruhi hambatan pada kawat penghantar. Kalau kita perhatikan di sini benda A, dia potensialnya lebih tinggi karena memiliki jumlah muatan positif yang lebih banyak dibandingkan dengan benda B yang berpotensial rendah. Benda B potensial muatan positifnya ada 4. Apa yang terjadi? Di sini benda B tadi dia kan kelebihan muatan negatif, kalau muatan positifnya sedikit ya. Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arus elektron dia mengalirnya dari potensial yang rendah ke potensial tinggi. Apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A sampai muatan di B habis? Tidak kan? Tapi menjadi muatannya sama. Ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana? Ya, tadi ketika muatannya sama, berarti di sini benda B, benda A dia memiliki potensialnya yang sama. Jadi untuk kesimpulannya, syarat apa yang harus dipenuhi agar arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian? Di sini arus listrik dia bisa mengalir kalau adanya beda potensial. Nah, menentukan arus listrik dan arus elektron. Coba kita perhatikan di sini ada sebuah lampu yang dihubungkan dengan baterai, serta di sini ada ininya ya, pemutus lima hubungnya yaitu saklar. Ketika saklarnya ditutup, ada lampu ini bisa menyala. Kita perhatikan arah arus listrik sini yang merah ini, arah arus elektron yang biru. Arah arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, untuk menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian, gimana syaratnya? Nah, kita lihat di sini, ini ketika rangkaiannya terbuka, artinya saklarnya ini tidak terhubung. Bagaimana dengan lampunya? Mau lampu mati? Mengapa lampunya mati? Ini ada yang kedua, rangkaian tertutup, saklarnya kita hubungkan. Nah, ketika saklarnya dihubungkan, lampu akan menyala. Mengapa lampu menyala? Berarti dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Ya, ternyata arus listrik mengalir itu pada rangkaian tertutup. Karena nanti di sini kan, ketika dia ada arusnya menyambung ketika saklarnya ditutup. Nah, untuk menentukan kuat arus listrik,
Hitung berapa banyak muatan positif yang melewati titik P dalam 10 sekon. Kita lihat. Nah, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Persamaannya I itu sama dengan Q per T, di mana I itu kuat arus listrik dan satuannya ampere, Q adalah muatan, satuannya kolom, dan T adalah waktu sekon. Satuannya 1 ampere itu 1 kolom per sekon. 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam perhantar selama 1 sekon. Untuk pengukuran kuat arus listrik, alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampere meter. Pengukurannya dia dipasang secara seri dengan rangkaian. Kita lihat jarum penunjuknya ya. Ampere meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangan ampere meter dalam rangkaian listrik disusun secara seri dengan rangkaian atau tidak bercabang. Bagaimana cara membaca ampere meter? Ini skala maksimumnya sampai sini ujung ya. Skala batas ukur ada yang 10 ampere, 5, 1, 100 mikroampere. Skala yang ditunjuk oleh jarum. Berarti nilai yang terukur di sini adalah nilai yang ditunjuk oleh jarum. Pada hasil ini dia menunjukkan angka 40, berarti di sininya adalah 34. 34 per nilai maksimumnya, kalau ini 34 berarti maksimumnya ini 100 dikali batas ukur yang digunakan adalah yang ini 1 ampere. Hasilnya 34 dibagi 100 dikali 1 sama dengan 0,34 ampere. Nah, bagaimana untuk beda potensial? Kita lihat pertama di sini yang bagian A, bejana A dengan B, yang lebih tinggi atau yang lebih besar adalah yang A. Apa yang terjadi ketika keranjangnya dibuka? Nah, ini akan berpindah kan menjadi sama rata. Apa yang dapat kita lakukan agar air selalu dapat mengalir dari bejana A ke bejana B? Jadi gimana nih kalau dari bejana B? Berarti dengan mengangkat air dari bejana B dan memasukkannya ke bejana A, maka air yang ada di bejana A selalu memiliki energi yang lebih tinggi. Potensial listrik. Nah, di sini terlihat potensial A lebih tinggi daripada potensial B. Sehingga di sini nilai potensial A dengan B nilainya menjadi sama kan? Ada arus listrik horizontal. Kalau benda C potensialnya dia lebih rendah daripada benda D karena muatan negatifnya lebih banyak. Berarti arus elektronnya dari C ke D, arus listriknya dari D ke A. Kalau yang ini benda C memiliki
ini F ya, benda F potensialnya lebih tinggi, benda E potensialnya lebih rendah. Nah, sehingga sama kan, arus elektronnya dari E ke F. Untuk definisi beda potensial listrik, energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. V sama dengan W per Q, di mana V adalah beda potensial, satuannya volt, W adalah energi, satuannya joule, Q adalah muatan. 1 volt didefinisikan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb, memerlukan energi sebesar 1 joule. Untuk pengukuran beda potensial listrik, nah di sini kita menggunakan alat yang namanya voltmeter. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau nama lainnya tegangan. Pemasangan voltmeter dalam rangkaian listrik itu dia disusun secara paralel. Di pada gambar nanti di sini dia dihubungkan dengan hambatannya ya, secara paralel. Ketika saklarnya ini maka akan terlihat jarum penunjuknya. Nah, bagaimana cara membaca voltmeter? Sebenarnya cara membacanya hampir sama dengan ampermeter, pengukuran arus. Nah, ada skala yang ditunjuk jarum, skala maksimum dan batas ukur. Nah, kalau seperti ini gambarnya, nilai yang terukur menjadi gimana? Pertama skala yang ditunjuk dulu ya. Skala yang ditunjuk oleh jarum ini angka berapa? 40. Berarti 40 per skala maksimumnya. Berarti skala maksimumnya berapa? 100. 40 per 100 dikali batas ukurnya berapa? Batas ukurnya ini yang 1 volt dikali 1, berarti 40 dibagi 100 dikali 1, hasilnya menjadi 0,4 volt ya. Satuannya adalah Nah, untuk faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Faktor yang pertama coba kita lihat, bandingkan antara rangkaian A dengan B. Apa yang berbeda? Nah, di sini yang berbeda adalah dari ya panjang kabelnya ya, panjang penghantarnya. Variabel manipulasinya kita panjang kawatnya yang berbeda antara A dengan B ya. Apa yang terjadi? Yang A dengan B, mana nyalanya lampu tersebut yang akan lebih terang? Ternyata nyala lampu yang lebih terang adalah lampu yang A. Di sini arus A dia akan lebih besar daripada arus yang B. Hambatan A itu lebih kecil dari hambatan B. Nah, di sini panjang penghantar yang A lebih kecil daripada panjang penghantar yang B. Maka semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. Nah, yang kedua di sini kita perhatikan panjang kawatnya sama antara A dengan yang B. Cuman yang membedakan adalah jenis kawatnya. Yang B di sini dia menggunakan jenis kawat terbakar. Apa yang terjadi ketika saklarnya kita sama-sama hubungkan? Pada keadaan ini di sini arus yang A itu dia lebih kecil daripada yang B, sehingga nyala yang A lebih redup dan hambatan A lebih besar daripada hambatan B. Di sini
hambat jenis kawat Al yang A itu aluminium lebih besar daripada hambat jenis tembaga yang B. Artinya, semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat juga akan semakin besar. Hambatan kawat sebanding dengan hambat jenis kawatnya. Nah, untuk yang ketiga, coba perhatikan perbedaannya apa. Ya, yang A dengan yang B panjangnya sama, jenisnya juga sama. Cuman yang membedakan adalah ketebalan kawatnya. Lebih luas, lebih besar kawat yang B. Bagaimana nyala lampunya? Nyala lampunya menjadi lebih terang yang B. Kenapa? Nah, di sini arus A dia lebih kecil daripada arus B. Hambatan A lebih besar daripada hambatan B. Nah, karena luas penampang A ini dia lebih kecil kan daripada luas yang B. Semakin besar luas penampangnya, maka hambatan kawat semakin kecil. Hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Karena kebalikannya. Jadi, faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat adalah panjang kawat, luas penampang kawatnya, dan hambat jenis kawat. Kalau kita buat persamaan, R sama dengan Rho L per A, di mana R itu hambatan kawatnya, Rho adalah hambat jenis kawat, L panjang kawat, A adalah luas penampang kawat. Luas itu satuannya meter persegi. Untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.